yang pantas dijadikan Tuhan, yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita besarkan adalah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Jadi kalau nggak bisa menciptakan kita, nggak bisa menciptakan orang sebelum kita, siapa orang sebelum kita? Bapak, ibu kita, nenek, kakek kita, moyang kita. Dia nggak bisa menciptakan itu semua, maka nggak pantas dijadikan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa aza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda mengikuti acara ini yang saya hormati, mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan saya mendoakan mudah-mudahan yang sedang sakit saat ini Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Yang terlihat hutang, mudah-mudahan Allah bantu untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Allah berikan pasangan beriman lagi bertakwa, Allah hantarkan dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan generasi akan membebaskan Baitul Maqdis. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa tugas manusia, apa tugas kita. Ini harus kita ketahui. Sehingga kita dalam kehidupan dunia ini kita bisa fokus untuk merealisasikan, melaksanakan tugas tersebut. Jangan sampai kita tergelincir. Jangan sampai kita terjerambab. Jangan sampai kita tersesat. Tidak mengetahui tugas kita hadir ke alam dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana yang saya bacakan dalam mukadimah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita di dunia ini ada beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, gunakan itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau profesi beraneka ragam, silahkan. Anda sebagai pedagang, gunakan dengan bisnis Anda, perdagangan Anda untuk beribadah kepada Allah. Anda sebagai guru, sebagai dosen, gunakan profesi guru dan dosen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sebagai nelayan, gunakan profesi sebagai nelayan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sebagai tukang kebun atau petani, gunakan profesi sebagai tukang kebun atau petani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun profesi kita, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga profesi tersebut akan mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanan kita akan meningkat, takwa kita akan meningkat, dan Allah redho. Kalau Allah sudah redho, semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya kalau profesi itu tidak diarahkan untuk beribadah kepada Allah, maka tidak mengherankan ketika dia melakukan kerjaannya mengantarkan dia melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kemungkaran. Alhasil bukannya dia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya menuju dari redhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia terjerumus kepada jalan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Inilah pentingnya dakwah. Inilah pentingnya kita untuk saling ingat mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Jadi saya mengingatkan pribadi saya sendiri dan kepada pemirsa dimanapun berada, mulai saat ini mari kita perhatikan tugas kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya ayuhan nas,
Siapapun mereka. Laki, perempuan, besar, kecil, kulit sawo matang, kulit hitam, kulit putih, rambut pirang, rambut keriting. Siapapun mereka. Yang namanya manusia, Allah seru, Allah panggil. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Mengabdilah kamu kepada Rabb, kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. La'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, dalam ayat ini kita dibimbing oleh Allah, diarahkan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan salah menyembah, jangan salah mengabdi. Yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Dari sini kita mendapatkan pelajaran berikutnya adalah yang pantas dijadikan Tuhan, yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita besarkan adalah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Jadi kalau nggak bisa menciptakan kita, nggak bisa menciptakan orang sebelum kita, siapa orang sebelum kita? Bapak, ibu kita, nenek, kakek kita, moyang kita. Dia nggak bisa menciptakan itu semua, maka nggak pantas dijadikan Tuhan. Nah, sehingga kita bisa gunakan logika akal pikiran kita. Misalkan batu. Batu ini bisa nggak menciptakan kita? Nggak bisa, nggak pantas batu ini kita jadikan Tuhan. Batu ini bisa nggak menciptakan ibu bapak kita? Nggak bisa, nggak pantas kita jadikan Tuhan. Batu ini bisa nggak menciptakan kakek dan nenek kita? Nggak bisa, nggak pantas batu ini kita jadikan Tuhan. Jadi siapapun tidak bisa menciptakan kita, orang-orang sebelum kita, kakek nenek kita, moyang kita, maka nggak pantas dijadikan Tuhan. Kalau Allah, pantas kita jadikan Tuhan. Kenapa? Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kedua orang tua kita. Allah menciptakan kakek nenek kita. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita di dunia ini mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sesibuk-sibuknya kita mencari nafkah. Ada istilah yang menarik, orang mencari nafkah itu membanting tulang, memeras keringat. Pergi pagi, pulang malam untuk mendapatkan sesuap nasi. Silahkan, nggak jadi masalah. Tapi jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh kita sholat subuh, zuhur kita sholat zuhur, asar kita sholat asar, maghrib kita sholat maghrib, isya kita sholat isya. Itu yang wajib. Kalau mau ditambah agar hubungan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan Allah nanti sayang, Allah memberikan rahmat dan berkah kepada kita, silakan tambah yang rawatibnya, tahajudnya, witirnya, duhanya, sholat sunnah wudhunya, tahiyatul masjidnya, silakan ditambah. Itu namanya sholat sunnah tatawu, untuk kita makin cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang mengikuti acara ini yang saya hormati, jadi kita memiliki tugas beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu. Bahkan jin pun juga berdasarkan ayat tersebut juga beribadah kepada Allah. Dia punya tugas beribadah. Jadi kita berlomba-lomba dengan jin ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin Allah perintahkan dia beribadah, mereka itu pun juga beribadah. Lantas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kenapa nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ketika beribadah, lakukanlah itu ikhlas karena Allah. Kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beribadah, agar diterima ibadah kita, lakukan itu sesuai dengan perintah Allah dan contoh sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi jangan kita kreatif di dalam ibadah, tapi lakukanlah sesuai dengan contoh dan sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika sholat, contoh Rasulullah SAW. Ketika puasa, contoh Rasulullah SAW. Ketika haji, umroh, contoh Rasulullah SAW. Maka ketika kita lakukan itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan amalan-amalan tersebut menyebabkan Allah sayang kepada kita. Kalau Allah udah sayang, maka Allah bantu kita, Allah tolong kita, apa kebutuhan kita. Dan jangan lupa, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan, berdoa, minta, mohon sama Allah. Maka dalam surat Al-Fatihah dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami meminta. Jadi ketika kita selesai melakukan ibadah secara khusus, misalkan sholat,
jangan lupa kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang melakukan umrah, melakukan haji, ketika dia telah melakukan sa'i dari Safa dan Marwah, dan biasanya ketika di Marwah dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan aktivitas ibadah, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.